Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita senantiasa diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan dilimpahkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ibnul Al-Jauzi Amri, SKM MM. Saat ini saya menjabat sebagai dosen tetap di Universitas Pejuang Republik Indonesia, salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya menjalankan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Kesehatan, tepatnya di program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen pada tahap pertama tahun 2025. Salah satu syarat penting dalam proses ini yaitu penyusunan pernyataan diri dosen atau PDD UKT PT terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dapat diprogram pada semester ganjil, tepatnya pada semester 3. Saya mengampu mata kuliah ini pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 2 SKS dan memiliki kode mata kuliah K323A. Jumlah pertemuan dalam satu semester adalah 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan diantaranya digunakan untuk pembelajaran aktif dan tatap muka, sedangkan 2 pertemuan diantaranya digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester atau UAS. Adapun topik bahasan pada masing-masing pertemuan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengantar hukum dan kode etik K3. Kemudian yang kedua, regulasi dan perundang-undangan K3 rumah sakit. Kemudian yang ketiga, standar internasional dan best practice K3 rumah sakit. Kemudian yang keempat, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha dalam K3. Kemudian kelima, kode etik profesi K3. Kemudian yang keenam, penegakan hukum dan sanksi dalam pelanggaran K3. Kemudian pertemuan ketujuh, simulasi penyelesaian kasus K3. Dan pada pertemuan 8, kita akan laksanakan ujian tengah semester atau UTS. Kemudian pada pertemuan ke-9, manajemen limbah medis. Pada pertemuan ke-10, program pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian pada pertemuan ke-11, sistem tanggap darurat dan evakuasi di rumah sakit. Kemudian pada pertemuan ke-12, pengelolaan bahan bahaya dan beracun. Kemudian pada pertemuan ke-13, keselamatan pasien di rumah sakit. Kemudian pada pertemuan ke-14, audit dan inspeksi K3 di rumah sakit. Kemudian pada pertemuan yang ke-15, penyusunan laporan dan evaluasi program K3 rumah sakit. Dan pada pertemuan yang ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode Student Center Learning dan Problem Based Learning. Student Center Learning digunakan untuk mendorong mahasiswa bisa lebih berani dalam menyampaikan suatu pendapat, sedangkan problem-based learning digunakan untuk dasar dalam mengkaji suatu permasalahan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, mengetahui cara mengantisipasi, mengenali, dan mengevaluasi bahaya, eksplor, dan resiko melalui pengembangan dan pengelolaan strategi pengendalian untuk kondisi berbahaya dan praktik kerja. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, yang keempat, menerapkan tanggung jawab profesi untuk melindungi orang dan lingkungan di berbagai bidang dengan integritas dan kejujuran melalui kepatuhan pada kode etik profesional K3. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu memahami regulasi yang berkaitan dengan SMK 3 rumah sakit
serta mengidentifikasi peran dan implementasi peraturan perundang-undangan K3 dalam menciptakan lingkungan kerja rumah sakit yang aman dan sehat. Berikutnya adalah kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK, meliputi yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya K3 di rumah sakit dan dasar hukum yang mendasarinya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi regulasi nasional dan teknis yang mengatur tentang K3 di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis mekanisme penegakan dan pengawasan regulasi K3 di rumah sakit. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi tantangan implementasi K3 di rumah sakit dan menyusun rekomendasi strategis. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan meliputi bahan ajar, studi kasus, dan presentasi PowerPoint. Seluruh media tersebut dapat diunduh melalui tautan yang berada di deskripsi. Untuk penilaiannya sendiri, saya mengacu pada 5 aspek. Yang pertama, tugas individu dengan bobot 20%, kemudian tugas kelompok dengan bobot 10%, kemudian keaktifan dalam pembelajaran dengan bobot 10%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan dalam memecahkan masalah. Selain itu, aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditunjukkan selama proses pembelajaran menjadi dasar juga dalam penilaian. Rubrik ini disusun untuk menciptakan pembelajaran yang transparan, adil, dan terukur, sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara optimal. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami dari aspek teoritis saja, tetapi juga mampu berpikir secara logis, kritis, dan adaptif terhadap dunia kerja. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama bagaimana proses pembelajaran yang saya laksanakan terkait dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Sebelum kita mulai pembelajaran, sudah sayangnya sebagai umat yang beragama kita membaca doa terlebih dahulu. Setelah berdoa sesuai dengan keyakinan dan ajaran masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya ingin mengajak kepada teman-teman yang punya pantun, punya puisi atau punya kata-kata motivasi untuk bisa dibacakan agar suasana pembelajaran kita pada hari ini bisa lebih bersemangat. Yang punya kata-kata motivasi teman-teman atau punya pantun, silakan. Oke, ya silakan. Yang kedua di tengah kota. Yang udah pakai kita. Kalau belajar sambil tertawa, ibu pun masuk ke kau. Saya mau absen terlebih dahulu. Muhammad Arham, cepat. Oke. Kemudian Figur Fuad Rahmat. Kemudian Suhadi, Haryanti. Baik, sebelum saya masuk pada materi, saya akan coba untuk mengajak teman-teman sedikit mengulang lagi terkait dengan materi yang telah didapatkan pada pertemuan sebelumnya. Silakan teman-teman, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa materi yang telah didapatkan pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Baik Pak. Oke, bintang. Pada materi sebelumnya Pak yang saya tahu pertama pengertian hukum dan fungsinya, dan yang kedua kode etik institusi rumah sakit, dan yang ketiga pentingnya penerapan SOP 3 di rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, Pak. Tepuk tangan dulu buat bintang. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, mahasiswa dapat menguraikan alasan
pentingnya penerapan K3 di rumah sakit serta menemukan regulasi nasional yang relevan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan isi dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kesehatan, dan Permenaker yang terkait dengan K3 di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan proses pengawasan K3 rumah sakit dan konsekuensi hukum dari pelanggaran regulasi. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat mengidentifikasi tantangan dalam implementasi regulasi K3 di rumah sakit dan merumuskan solusi atau rekomendasi perbaikan. Untuk referensi pembelajaran yang bisa teman-teman akses sebagai penunjang dalam pertemuan kita kali ini, teman-teman nanti bisa mengakses tautan yang ada di dalam materi ini. Jadi ini teman-teman dapat pelajari demi memaksimalkan materi yang terdapat pada pertemuan kita kali ini. Urgensi perundang-undangan K3 di rumah sakit. Yang pertama, K3 di rumah sakit itu sangat penting karena lingkungan kerjanya memiliki berbagai potensi bahaya, baik bahaya biologis, kimia, fisik, dan ekonomis. Kemudian yang kedua, urgensinya adalah tenaga kesehatan harus dilindungi dari segala resiko kerja untuk menjamin kualitas pelayanan kepada pasien. Kemudian yang ketiga, regulasi menjadi pedoman dalam menciptakan sistem kerja yang aman dan sehat. Dan bisa mengkaji atau bisa menjelaskan terkait dengan insiden yang terjadi pada surat kabar ini. Silakan teman-teman. Oke, Apri, silakan. Saya ingin menerangkan sedikit terkait insiden tersebut. Kebakaran rumah sakit tersebut terjadi di India. Oke. Karena kurangnya peralatan pemadam kebakaran dan pengabaian rutin terhadap peraturan keselamatan. Oke, andaikan manajemen K3 rumah sakitnya baik, pasti tidak akan terjadi insiden seperti ini. Sekalipun terjadi insiden, pasti insiden ini bisa diminimalisir kerugiannya dan korbannya, teman-teman. Sekarang kita masuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan K3 di rumah sakit. Jadi teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi undang-undang ini lebih fokus mengatur tentang kewajiban pemberi kerja untuk menjamin keselamatan pekerjanya. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini lebih menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan kerja yang aman. Kemudian apa bedanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009? Jadi bedanya di sini adalah kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu lebih spesifik mengatur tentang keselamatan pekerja, tenaga kerjanya. Kalau Undang-Undang Nomor 44 memang sama-sama menjamin keselamatan, tapi di sini lebih umum menjamin keselamatan pasien, pengunjung, dan seluruh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Terkait dengan peraturan Menteri Kesehatan, jadi kalau kita mau membahas regulasi, ada juga di peraturan Menteri Kesehatan pada nomor 66 tahun 2016. Jadi ini lebih fokus tentang penerapan standar K3 di rumah sakit, termasuk manajemen risiko dan pelaporan insiden. Kemudian untuk Permenkes nomor 52 tahun 2018 ini lebih mengatur tentang panduan tentang pengelolaan K3 di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi mau rumah sakit, klinik ataupun puskesmas itu semua sudah terkandung di dalam Permenkes nomor 52 tahun 2018. Kemudian untuk Permenkes nomor 18 tahun 2020 ini lebih menekankan pada aturan tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Untuk yang bisa menjelaskan terkait dengan manajemen risiko yang sudah dapat materinya, oke, Binti, silakan. Kalau dalam penilaian manajemen risiko itu kita bisa mengacu pada penerapan hierarki pengendalian termasuk eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administrasi, dan penyediaan dan penggunaan APD. Oke, jadi kita bisa mengacu pada hierarki pengendalian risiko. APD diletakkan pada tahapan yang terakhir karena penggunaan APD tidak serta-merta menghilangkan risiko yang ada. Permenkes nomor 18 tahun 2020 ini
sudah paham tentang limbah B3 ini teman-teman? Kita akan sedikit jelaskan di sini. Saya Pak. Oke, baik, silakan. Terima kasih. Untuk jenis limbah B3 rumah sakit sendiri ada beberapa. Yang pertama, jenis limbah infeksi seperti limbah bekas luka infeksi. Yang kedua, jenis limbah patologis seperti jaringan tubuh hasil operasi. Yang ketiga, jenis limbah farmasi seperti obat-obatan kadaluarsa. Kemudian yang keempat, jenis limbah kimia seperti sisa pembersihan alat medis dan laboratorium. Dan yang kelima, jenis limbah sitotoksik seperti jarum suntik bekas Terapi. Oke, tentang buat teman-teman. Saya rasa sampai di jam ini teman-teman masih bersemangat dengan menunjukkan antusias dalam menjawab pertanyaan. Jadi tadi terkait dengan jenis limbah B3, jadi ada jenis dan ada sumber teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa limbah infeksius ini bisa berasal dari perban bekas luka infeksi, kemudian sarung tangan tindakan medis, kemudian napas atau rasa bekas darah. Teman-teman, kalau tidak dikelola dengan baik, otomatis akan berdampak juga pada orang yang ada di sekitar rumah sakit. Itu bayangkan kalau jarum suntik langsung dibuang di tempat sampah, dan di jarum suntik itu ada infeksi penyakit dan diambil oleh pembunuh. Kira-kira berisiko apa pembunuhnya? Berisiko, makanya perlu dikelola dengan baik. Oke, kita lanjut teman-teman. Baik, sekarang kita terkait dengan regulasi teknis terkait dengan K3 di rumah sakit. Jadi di sini ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk persetujuan lingkungan, pengendalian mutu air, udara, dan laut, serta pengendalian kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua, Permenaker nomor 4 tahun 1980. Jadi di sini lebih mengatur tentang cara pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Jadi peraturan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dalam penanggulangan kebakaran sebaik dini. Jadi ini kaitannya sama dengan yang tadi studi kasus yang dimana rumah sakit India kebakaran dan menyebabkan 10 bayi harus kehilangan nyawa. Kalau ini diterapkan dengan baik, otomatis tidak akan menimbulkan korban sampai 10 bayi itu meninggal, teman-teman. Kemudian untuk regulasi berikutnya, Permenaker nomor 8 tahun 2010, peraturan ini menjelaskan kewajiban penyediaan alat pelindung diri untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja, serta tanggung jawab pengusaha terkait dengan manajemen APD, teman-teman. Jadi perusahaan atau tempat kerja khususnya rumah sakit wajib menyediakan APD bagi seluruh tenaga kesehatannya. Jadi jenis APD-nya disesuaikan, tidak bisa disamakan dengan industri yang lain karena potensi bahayanya berbeda, teman-teman. APD yang digunakan di konstruksi dan di rumah sakit berbeda. Kalau di konstruksi lebih menggunakan alat pelindung diri berupa helm, sepatu, dan sarung tangan. Tapi kalau di rumah sakit berbeda. Beda potensi bahaya yang akan ditimbulkan. Sampai di sini cukup paham? Kita lanjut. Kemudian standar dan panduan K3 di rumah sakit. Yang pertama ada standar nasional akreditasi rumah sakit. Jadi standar ini lebih mewajibkan rumah sakit memiliki sistem K3 yang berjalan efektif. Jadi ada standar nasional akreditasi rumah sakit. Kemudian ada juga panduan dari WHO dan ILO. Jadi ini digunakan untuk mengembangkan kebijakan secara global. Kalau WHO itu kan organisasi kesehatan dunia. Kalau ILO ini adalah organisasi perhubungan internasional. Oke, di sini sudah tahu bedanya kan? Kalau WHO itu lebih mengarah ke organisasi kesehatan internasional dunia. Kalau ILO ini organisasi perhubungan internasional. Kemudian kalau di Indonesia juga ada namanya SNT. Jadi ada Standar Nasional Indonesia, teman-teman. Jadi ini menjadi acuan dalam desain fasilitas dan manajemen keselamatan pasien. Sudah paham, teman-teman? Oke, kita lanjut. Kemudian terkait dengan penegakan dan pengawasan regulasi K3 di rumah sakit. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa setiap pekerjaan itu ada aturan mainnya. Setiap perusahaan atau tempat kerja ada aturan main yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Jadi untuk pengawasan sendiri dilakukan oleh
Ketenagakerjaan dan dinas kesehatan setempat. Kemudian apabila ada perusahaan dalam di rumah sakit mengabaikan implementasi dari peraturan yang ada, tentu akan ada sanksi yang diberikan kepada rumah sakit. Itu semua tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kalau pelanggarannya mungkin kecil, mungkin hanya bersifat teguran. Tapi kalau pelanggarannya sudah berat, itu bisa sampai pada tahap pencabutan izin operasional. Pada tahapan implementasi, Komite K3 rumah sakit dapat berfungsi sebagai motor penggerak implementasi regulasi di tingkat operasional rumah sakit. Jadi teman-teman semua di sini nanti ketika ada di rumah sakit, ya teman-teman sebagai motor penggerak, di mana teman-teman nanti akan melaksanakan seluruh regulasi dan standar yang berlaku untuk rumah sakit, teman-teman. Oke, sampai di sini sudah paham? Paham. Baik. Lanjut. Teman-teman masih semangat? Oke, kita sudah masuk pada tantangan dan rekomendasi. Jadi sebelumnya kita sudah membuat kelompok terkait dengan tantangan dan rekomendasi. Jadi masing-masing kelompok saya harapkan untuk bisa memaparkan apa yang telah didapatkan terkait dengan tantangan dan apa rekomendasi yang teman-teman bisa keluarkan terkait dengan implementasi K3 di rumah sakit. Untuk tantangan sendiri, siapa yang ingin mencoba untuk menyampaikan? Silakan teman-teman. Siapa dari kelompok tantangan untuk menyampaikan? Perwakilan siapa? Oke, paham. Silakan. Yang pertama itu kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang memahami kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit. Yang kedua, belum optimalnya pelaporan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Dan yang terakhir, masih rendahnya penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Tepuk tangan dulu buat kemudian untuk tim yang kedua, bagian rekomendasi, apakah sudah merumuskan rekomendasi terkait dengan apa yang menjadi tantangan sehingga muncul rekomendasi? Salah? Baik, Pak. Oke, baik, silakan. Tiara. Melihat tantangan yang telah disampaikan sebelumnya, maka kami merekomendasikan yang pertama, pelaksanaan pelatihan terkait dengan K3 rumah sakit. Yang kedua, pelaksanaan audit rutin terkait dengan penerapan K3 di rumah. Yang ketiga, menjadikan program K3 sebagai bagian dari manajemen mutu di rumah sakit. Dan yang terakhir, serta meningkatkan peran kerja sama antara rumah sakit dengan pemerintah, asosiasi K3, dan institusi pendidikan tinggi. Oke, tantangan buat teman-teman. Jadi benar yang teman-teman sampaikan tadi bahwa tantangannya saat ini itu adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja khusus pada rumah sakit. Itu sangat kurang sekali. Jadi ini bisa menjadi peluang buat teman-teman nanti untuk menjadi ahli K3 di rumah sakit. Kemudian belum optimalnya pelaporan insiden. Kemudian masih rendahnya budaya keselamatan. Di sini budaya keselamatan itu adalah kesadaran untuk menerapkan keselamatan di tempat kerja. Kemudian untuk rekomendasi tadi kita sudah cukup baik. Jadi yang pertama, melakukan audit dan pelatihan rutin keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Kemudian integrasi K3 ke dalam mutu rumah sakit. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kerjasama antara rumah sakit, pemerintah, dan asosiasi K3 serta perguruan tinggi. Jadi inilah tantangan dan inilah rekomendasi yang teman-teman rumuskan bersama. Baik, kita masuk pada penugasan individu. Jadi teman-teman silakan kerjakan tugasnya dan nanti setelah pada pertemuan ini kita umumkan tugasnya dan nanti tugas akan dinilai sesuai dengan jawaban dari masing-masing peserta yang ada sekarang. Baik, kita sudah masuk pada kesimpulan. Untuk yang pertama, kesimpulannya adalah implementasi regulasi K3 bertujuan untuk melindungi seluruh orang yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kedua, dibutuhkan komitmen dan sinergitas bagi semua pihak untuk menciptakan budaya kerja yang aman di rumah sakit. Kemudian yang ketiga,
ketiga bukan hanya kewajiban hukum, tapi sebagai investasi untuk keselamatan dan keberlanjutan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada pada kesimpulan dan kita juga sudah membahas tantangan dan rekomendasi dan kita sudah masuk di penghujung materi. Oke, sebelumnya saya minta tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Teman-teman dari awal sampai akhir semangatnya masih terjaga dan semoga semangat ini bisa teman-teman bawa sampai teman-teman nanti menjadi sarjana kesehatan masyarakat dan menjadi ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Amin. Baik. Sebelum saya tutup materi ini, apakah ada dari teman-teman yang ingin membacakan kata-kata motivasi atau ada kata-kata bijak sebelum pertemuan kita akhiri? Saya Pak. Eli, oke silakan. Yang keras suaranya ini biar lebih semangat. Tidak perlu pintar untuk mulai belajar, tapi belajarlah untuk mulai menjadi pintar. Oke, tangan. Lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.